Shalom Alihim Bisem Yeshua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS Ciamik membalas WA dari Pak Pendeta Gunadi ya. Pak Pendeta Gunadi di Jakarta. Ini Pak Pendeta itu nanya begini, Pak Pendeta HTD coba jelaskan apakah Yesus itu anak Allah abadi? Abadi sebagai anak Allah. Ya. Ya kalau Yesus itu anak Allah abadi, aduh Pak, ya saya tidak bisa mengatakan apa ya, mau berkata sesuatu takut terlalu kasar Pak ya, terlalu kasar. Ya kalau Yesus itu anak Allah abadi, ya. Lalu Pak Gunadi ini pendeta loh, ya, pendeta dari Sikaralama Raba-Raba, lama-lama enak juga ya. Kalau Pak Gunadi memahami bahwa Yesus itu anak Allah terus, lalu yang jadi Allahnya itu Bapa. Lalu Yesus ini nyembah Bapa terus. Yesus di surga, Yesus Tuhan, katanya Yesus Tuhan masih punya Allah. Loh aneh kan? Tuhan masih nyembah Allah. Aneh Pak Gunadi ya. Coba Pak Gunadi, Pendeta Gunadi ini bukan pendeta baru, ini pendeta sudah puluhan tahun dari gereja Sikaralama Raba-Raba, lama-lama enak juga ya. Matius 16 ayat 13 sampai 20 ini yang jadi dasar dari Pak Gunadi ya, Pendeta Gunadi ya. Matius 16 ayat 13 sampai 20. Di ayat 13 Yesus bilang begini, kata orang-orang di luar sana, siapakah anak manusia itu? Yesus nanya, siapakah anak manusia? A-nya huruf besar, M-nya huruf besar. Lalu jawab mereka di ayat 14, ada yang bilang Yohanes Pembaptis. Matius 14 ayat 2, Yesus dikira Yohanes Pembaptis yang bangkit, kan Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya, dikiranya Yesus itu arwahnya atau rohnya Yohanes Pembaptis yang bangkit di dalam Matius 14 ayat 2. Kata mereka Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia atau salah satu dari nabi. Lalu Yesus di ayat 15 gini, kalau gitu itu kan kata orang. Kalau apa katamu? Siapakah aku ini? Aku yang dimaksud adalah anak manusia. Yesus yang sedang jadi manusia. Apa katamu? Siapakah aku ini? Anak manusia ini. Lalu kata Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah. Kalau Petrus bilang engkau adalah Allah, ya dikira gila. Yesus kan anak manusia, lagi jadi manusia. Petrus tidak mungkin bilang engkau adalah Allah, Yesus. Ya, gila kamu Petrus, orang aku manusia gini kok dibilang Allah. Betul nggak Pak Gunadi? Iya benar ya. Maka Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, Petrus pinter sebab Yesus masih jadi manusia. Kalau waktu itu yang ditanya Pak Gunadi, kira-kira Pak Gunadi jawab apa? Engkau adalah Allah gitu. Ya diketawain, ayam juga ketawa. Yesus saja masih jadi manusia kok dibilang Allah. Maka Petrus pinter, dia jawab, engkau Mesias anak Allah. Lalu di ayat 17 Yesus menyatakan persetujuannya itu bukan karena kamu Petrus, tapi karena Bapa yang memberi hikmat kepadamu tentang itu. Di ayat 18 Yesus mendirikan jemaat di atas batu karang, disebut Petrus ya. Petrus kan namanya Simon ya toh. Simon Petrus ya. Dikasih nama Petrus hanya batu karang gitu ya. Ada lagi Kefas namanya ya, Kefas, Petrus, Simon ya. Ayat 19, Petrus diberi kunci kerajaan surga. Kunci kerajaan surga adalah Roh Kudus ya. Roh Kudus adalah roh Yesus itu sendiri nanti ya. Yesus melarang memberitahukan kepada siapapun juga bahwa ia adalah Mesias. Kenapa dilarang ya? Karena belum waktunya. Pak Pendeta Gunadi Sikaralama Raba-Raba, lama-lama enak juga. Pernyataan bahwa engkau adalah Mesias anak Allah ini kurang lebih persis dengan Yohanes 16 ayat 29 ya. Ketika Yesus ngomong terus terang, aku nanti adalah sebagai Allah, kamu berdoa dalam namaku, tidak lagi ke dalam nama Bapa lagi. Kemudian rasul-rasul tentu saja termasuk Petrus di situ mengatakan, wah engkau sekarang sudah berbicara terus terang kepada kami ya, bahwa engkau berasal dari Allah. Kenapa Petrus dan rasul-rasul mengatakan engkau berasal dari Allah, kok tidak mengatakan engkau Allah? Karena
Yesus masih jadi manusia, ya. Jadi rasul-rasul itu pinter, Pak. Ketika Yesus masih jadi manusia, mau ditanya apapun juga dia akan ngomong, engkau adalah Mesias datang dari Allah. Ya. Lalu para rasul itu paham, Pak Gunadi Sikaralama Raba-Raba. Pak Gunadi perhatikan, rasul-rasul itu paham. Ketika Yesus sudah naik ke surga, barulah dia ngerti bahwa Yesus itu Allah. Ya. Makanya doanya langsung pada Yesus, baptisannya dalam nama Yesus gitu loh Pak Gun. Jadi apakah anak Allah, Mesias anak Allah ini abadi? Ya enggak toh Pak. Ya lucu Pak. Petrus dan semua rasul-rasul itu paham dan ngerti bahwa Yesus itu dulu Mesias anak Allah ketika jadi manusia, ketika sudah naik ke surga ya full jadi Allah Pak. Ada ayatnya enggak? Ada. 1 Yohanes 5 ayat 20. Ya. Yesus atau dia Allah yang benar dan hidup yang kekal. Wahyu 21 ayat 7, Yesus berkata, aku akan menjadi Allahnya dan kalian, atau ia akan menjadi anak-anakku ya. Kalian semua akan menyembah, beribadah kepadaku, kepadanya, itu adalah Yesus ya. Dan kalian semua akan melihat wajahnya, wajah Yesus. Ya. Pak Pendeta Gunadi Sikaralama Raba-Raba, Bapak sudah cukup lama jadi pendeta ya. Kalau Bapak tidak bisa paham seperti ini sampai mengatakan bahwa anak Allah itu abadi, sehingga ada Allah Bapa itu Allah besar, sementara Yesus itu cuma anak Allah, Allah kecil katanya. Pak, itu semua tafsir dari Tritunggal Pak ya. Saya tahu Bapak sudah cukup lama di gereja ini, kemudian Bapak juga pemberita yang luar biasa menurut saya. Sayangnya Pak, yang Bapak beritakan itu bertentangan dengan Alkitab. Ya, Bapak tidak paham yang namanya konteks waktu ayat Alkitab ya. Bahwa ayat Alkitab itu mengenal yang namanya konteks waktu. Dulu Yesus pernah jadi manusia, lalu dia naik ke surga sebagai Allah. Lah kok Bapak dipukul rata semua? Yesus masih tetap jadi manusia terus ya. Jadi anak terus, anak Allah terus saja nyembah Bapa. Ya, tidak benar Pak ya. Sebab Yesus di surga mengatakan aku ini Allahnya. Ya, Pak Gunadi very clear ya Pak. Ayo tobat Pak ya. Bapak harus keluar dari gereja Sikaralama Raba-Raba, lama-lama enak juga ini demi kemurahan Allah. Saya tahu Bapak pencari kebenaran, Bapak dulu juga bukan orang Kristen toh. Bapak dulu sama seperti saya, bukan orang Kristen lalu jadi Kristen. Sayangnya Bapak kelamaan di gereja Sikaralama Raba-Raba. Saya sudah pindah Pak, saya sudah keluar Pak. Saya tidak cocok dengan gereja Tritunggal. Saya Allah Esa itu bedanya Pak. Ayo Pak. Ya, pencari kebenaran itu harus ikutin Alkitab. Jangan ikutin doktrin-doktrin gereja ya Pak ya. Enggak apa-apa Pak ya. Enggak apa-apa kita berkhotbah lewat online seperti ini ya. Karena gereja fisik sekarang juga sudah tidak berfungsi. Corona katanya diprediksi corona selama 1000 hari. Kan sampai 2022 Pak. Gereja fisik sudah enggak laku. Udah pada enggak kuat ngontrak gereja. Pada berhenti semua. Gitu loh Pak ya. Clear ya Pak ya. Jadi tidak usah bingung-bingung. Ayo segera bertobat Pak, beritakan Yesus Kristus Allah yang benar ya. Tidak ada itu Pak pemahaman bahwa Bapa itu Allah yang besar, sementara Yesus itu Allah juga, Allah yang kecil katanya. Karena anak Allah, tidak ada Pak. Itu pengajaran penyesatan Tritunggal penyembah Bapa Iblis. Padat, singkat dan clear Pak Gunadi Sikaralama Raba-Raba, lama-lama enak juga. Saya yakin Bapak pencari kebenaran. Jadi Roh Kudus adalah Yesus itu sendiri. Karena di dalam 2 Korintus 3 ayat 17 Tuhan adalah roh. Tuhan itu Yesus yaitu Yesus adalah roh. Kemudian Wahyu 22 ayat 17 yaitu pengantin laki-laki adalah roh. Jadi Yesus itu adalah Roh Kudus sendiri. Dia akan menjamah Bapak supaya Bapak mengerti hal seperti ini. Termasuk mentor-mentor Bapak itu Pendeta Neko Urara Harjo ya. NNR Neko Urara Harjo. Bisa aja pendeta aja. Ya Pak, supaya kita memberitakan kebenaran Injil Kristus. Kalau kita tetap ngotot memberitakan Tritunggal Pak, hidupmu tidak berguna. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS Ciamik. Amin.